Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Abrizal Setiono dari Prodi D3 Teknologi Informasi kelas 3A dengan NIM 24330723. Hari ini saya akan menjelaskan hasil pengerjaan saya di tugas selanjutnya dari kuis. Untuk tugas kuis kemarin yaitu kuis 1 untuk menjelaskan teori, dan selanjutnya yaitu kuis yang praktik. Untuk kuis ini yaitu dari mata kuliah Sistem Cerdas dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Saiful Fajar SPD GRMKOM. Oke, untuk kuis ini saya akan menjelaskan penerapan dari 3 algoritma pencarian graf, yaitu ada BFS, DFS, dan juga TLS. Untuk menentukan jalur antar kota dan atau rute gitu. Selain itu saya juga akan membuat sebuah program Python untuk mengimplementasikan 3 algoritma itu untuk membedakan BFS, DFS, dan juga DLS gitu. Lanjut kita ke dasar teorinya. Jadi di praktikum ini saya fokus pada algoritma pencarian graf. Nah, graf sendiri itu bisa diartikan itu kayak peta kota atau rute gitu. Nah, di mana setiap kota itu nanti adalah simpul atau node. Nah, dan jalannya antar kota adalah sisi atau edge-nya gitu. Nah, tujuan dari algoritma pencarian ini itu untuk menentukan rute atau jalur dari satu kota ke kota lain gitu. Untuk penjelasan algoritmanya itu pertama ada BFS atau Breadth First Search. BFS itu kerjanya dengan cara menelusuri simpul-simpul yang berdasarkan berdekatan gitu dengan simpul awal terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke level berikutnya. Nah, karena dia menggunakan struktur hue, BFS itu sifatnya per level. Nah, jadi cocoknya itu kayak menemukan sebuah jalur yang terpendek gitu di graf yang mungkin tidak berbobot atau bobotnya yang ringan gitu. Nah, selanjutnya itu DFS atau Depth First Search. Kalau BFS itu melebar, nah justru yang DFS itu malah mendalam gitu. Nah, algoritma ini itu menggunakan yang struktur yang namanya stack, yang dimana penelusurannya itu akan terus masuk ke simpul terdalam itu. Jadi akan masuk terdalam gitu sampai mencari ujungnya dari rutenya gitu. Sebelum balik lagi ke simpul sebelumnya. Nah, jadi DFS ini cocoknya kalau kita pengen mengeksplor seluruh kemungkinan jalur yang ada gitu. Lanjut ke DLS atau Deep Limit Search. Nah, ini sebenarnya versi modifikasi dari DFS. Cuma bedanya DLS ini punya batas kedalaman pencarian gitu. Jadi dia itu hanya akan menelusuri sampai level tertentu aja, biar prosesnya itu lebih efisien dan nggak nyasar terlalu dalam gitu. Nah, DLS ini itu gunanya kalau kita pengen nyari jalur yang tercepat gitu, tapi dalam batas pencariannya itu tertentu atau maksimum gitu. Untuk alat dan bahan yang kita gunakan, kalau untuk alat dan bahan itu kita ada laptop dan juga VS Code. Nah, saya itu pilih VS Code karena ringan, gratis, dan juga mendukung banyak bahasa pemrograman termasuk Python. Nah, bahasa yang saya gunakan ini Python karena sintaknya itu sederhana dan mudah dipahami, terutama untuk yang pemula gitu disarankan untuk ngodingnya lewat Python terlebih dahulu. Serta Python ini juga sangat populer di bidang AI dan juga macam-macam kayak di
learning atau machine learning itu juga populer memakai Python gitu. Nah, agar saya bisa gunakan Python gitu, yang pertama saya install dulu Python-nya lewat browser Google, Chrome, Firefox atau apapun gitu. Nah, kemudian saya menginstal ekstensi yang namanya Pylance dan juga terus Python, terus Python debugger supaya codingan bisa langsung dijalankan gitu. Contohnya kurang lebih ini. Nah ini ada Python debugger, Python dan maaf ini ada juga Pylance, terus Python environment dan juga AutoPepX gitu. Caranya tinggal diinstal aja, terus kemudian nanti apabila sudah diinstal kita akan ubah disable dan nanti ada tulisan enable kita klik gitu supaya bisa digunakan. Lanjut ke langkah kerja. Nah, di langkah kerja ini sebelum kita membuat sebuah programnya, kita disuruh membuat struktur pohonnya gitu untuk algoritma BFS dan juga DFS gitu. Nah, pohonnya itu pohon BFS. Nah, langkah pertama itu saya diminta membuat struktur pohon yang bernama algoritma BFS dengan level 0-nya itu dari kota Siantar sebagai kayak simbol awal gitulah. Nah, jadi nanti dari kota Siantar saya membuat percabangan ke kota-kota yang langsung terhubung dengannya kayak Balige, terus Tebing, Perdagangan, Raya dan juga Parapat. Kemudian kita buat turunan lagi dengan mencabangkan dari tebing terus saya cabangkan ke Binjai dan juga Medan. Kemudian dari perdagangan kita akan buat cabangan lagi dari perdagangan kita buat ke Sipirok dan juga Asahan. Kemudian dari Sipirok kita juga buat cabangan lagi ke Tanjung dan juga Kisaran gitu. Nah, untuk penjelasan nomor 2 ini kita akan menjelaskan langkah-langkah penelusuran kota yang dilalui per levelnya di algoritma BFS di ini strukturnya gini. Nah, di level 0 jelas yaitu ada BFS mulai dari kota Siantar ini. Kemudian di level 1 berisi semua kota yang langsung terhubung ke Siantarnya kayak Baligi, Tebing, Perdagangan, Raya dan juga Parapat gitu. Nah, setelah semua level 1 dikunjungi, lanjut ke level 2 yaitu ini Binjai, Medan, Sipiro dan juga Asahan. Nah, yang terakhir di level 3 ini BFS cuma menjangkau Tanjung dan juga Kisaran karena ini sudah mentok gitu. Dari sisi bisa kelihatan bahwa BFS itu menelusuri semua kota secara melebar dulu, bukan langsung menukik ke bawah. Yang dimaksud melebar itu kayak gini, kita buat lebar di level 1 kita kita lebarkan dulu. Kemudian masuk ke dalam kayak buat cabang-cabangnya di tiap kota gitu. Jadi hasilnya itu kayak lebih sistematis gitu dan juga kayak efisien lah. Kalau tujuan kita adalah mencari router terpendek gitu. Lanjut kita ke nomor 3. Nah, untuk nomor 3 ini kita membuat program Python sesuai perintah tadi, urut kayak struktur gambar di nomor 1 tadi, menentukan jalur ke kota-kota dengan mengimplementasikan algoritma BFS dan juga DFS. Kita buka VS Code-nya. Lalu kita buka yang nomor 3. Oke, ini ya.
Nah, oke, untuk penjelasan yang pertama itu kita akan buat grafnya dulu ya. Oke, yang pertama ini ada from collection import DQ. Artinya itu DQ ini fungsinya itu kayak struktur data antrian yang efisien. Dan nanti itu bakal dipakai di algoritma BFS karena BFS itu kan sistemnya antrian. Nah, artinya kota yang masuk pertama akan diproses pertama juga gitu, atau first in first out gitulah. Nah, setelah itu saya membuat representasi graph dalam bentuk dictionary. Dictionary itu kayak gini. Ini. Nah, nanti setiap kota itu bakalan terhubung. Macam Balikin itu bahkan terhubung ke Siantar, Tebing, dan juga Parapat, dan selanjutnya ini sampai Binjai gitu. Di sini itu setiap kotanya dijadikan sebagai key atau kunci ya. Sedangkan nanti nilai atau value-nya itu berisi langsung dengan kota-kota tersebut. Kayak ini, kayaknya Siantar contohnya. Terus value-nya ada Baligi, Tebing, Udagengan, Raya, dan Warapat gitu. Atau struktur ini tuh biasa juga disebut kayak apa ya? Apa ya, lupa ya namanya. Ini nih, agency list. Dan ini cara paling umum untuk apa ya, menggambarkan hubungan antar kode node di Python gitu. Selanjutnya kita akan menjelaskan di tiap algoritmanya. Yang pertama ini ada BFS ini, yang kedua ada DFS. Kita jelaskan yang BFS-nya terlebih dahulu. Di sini pertama saya buat namanya fungsi def BSF terus start, yang merupakan fungsi ini nanti akan menerima satu parameter yaitu start, yang dimana kota awal sebagai penelusurannya. Nah, di dalamnya nanti saya akan buat list kosong yang bernama yang visit untuk menyimpan kota yang sudah dikunjungi, dan queue sebagai antrian awal yang ini berisi kota pertama ini. Yang dimaksud visit yang isinya kosong ini, dan queue kemudian kita buat yang namanya perulangan ya, ini sampai sini. Nah, ini perulangannya yaitu while queue, yang berarti selama apa ya, antriannya belum kosong itu, maka proses penelusurannya akan terus berjalan. Nah, kota pertama yang akan pertama dalam antriannya itu diambil sama yang namanya ini apa ya tadi? Ini apa? Oh ya, ini. Ambil yang namanya pop left. Ini pop left. Lalu dicek apakah sudah dikunjungi atau belum gitu. Nah, kalau belum, nanti kota itu ditandai sebagai sudah dikunjungi. Ini pakai visit.append node. Lalu semua tetangganya dimasukkan ke dalam antrian untuk dikunjungi berikutnya, gini pakai for neighbor in grab tutup kota terus node, dan pakai if else, pakai if gini kondisian. Jadi logika BFS ini berjalan per level ya. Misalnya mulai dari Siantar kita akan mengunjungi semua kota yang langsung terhubung dulu, baru lanjut ke kota di level berikutnya. Nah,
Setelah semua simpul di level bawah dikunjungi, hasil akhirnya akan dikembalikan ke dalam bentuk urutan yang kota dikunjungi dengan kita kasih ini kode ini return don't visit, artinya kembalikan urutan kota yang dikunjungi sama BFS-nya gitu. Kemudian di bawahnya saya akan langsung ngisi dengan kode yaitu algoritma DFS. Untuk BFS itu menggunakan antrian. Kalau DFS itu justru menggunakan rekursi. Jadi pemanggilannya fungsi akan berulang ke dalam sampai simpul terdalam sebelum kembali ini. Ini kita buat definisikan atau fungsi DFS. Kemudian setelah itu pertama kita dicek dulu apakah visit itu masih kosong. Kalau iya maka diinisialisasi setelah itu. Nah, kota yang sedang dikunjungi ditambahkan ke dalam list visit. Ini visit. Nah, lalu ada perulangan yaitu ini for neighbor, ini pakai fungsi for, dan juga in grab yang artinya itu program itu akan cek semua apakah kota yang terhubung dengan kota saat ini gitu. Nah, kalau kalau ada misal gini kota yang belum dikunjungi, maka fungsi DFS-nya gitu akan panggil lagi secara rekursif untuk kota itu. Jadi ini yang membuat DFS itu menyusuri jalur sampai ke dalam ke dalam dulu sebelum naik gitu. Ini pakai return visit juga. Maaf. Nah, setelah dua fungsi ini dibuat, nanti di bagian bawah ini saya buat ini program utamanya di Star City ini. Di sini program ini akan meminta input kota awal dari pengguna menggunakan fungsi ini input. Nah, ini kenapa kok ada kapitalis? Karena digunakan agar input itu yang dimasukkan user otomatis di awal huruf besar supaya cocok dengan format nama kota yang di dictionary graph gini. Soalnya kebanyakan di grafnya ini awal hurufnya menggunakan huruf kapital. Jadi saya menggunakan kapitalis ini. Nah, setelah itu program akan menampilkan hasil urutan kota yang dikunjungi oleh algoritma BFS dan juga DFS-nya dengan cara berurutan. Yang pertama kita nanti akan menampilkan dari BFS, yang kedua yaitu DFS. Terus apabila kita coba run, untuk run kita pakai run Python file agar bisa diisi untuk terminalnya. Kita coba masukkan kota awalnya misal Siantar, coba. Nah, ini. Maka hasilnya akan langsung keduanya akan muncul di di terminalnya Python ini. Untuk BFS ini nanti hasilnya akan melebar dulu ya. Kemudian kalau DFS ini maka akan masuk ke dalam gitu, mencarinya ke dalam. Coba kita buat output lain. Kota awalnya misal Kisaran. Nice. Oke.
kurang lebih seperti itu ya untuk penjelasan dari nomor 3. Lanjut kita ke nomor 4 yaitu eh, yang ini DLS. Iya. Ini belum saya tutup ya. Oke, untuk nomor 4 ini ya. Selanjutnya di nomor 4 saya akan membuat program Python untuk mencari jalur tercepat antar kota menggunakan algoritma DLS atau Depth Limit Search. Nah, kalau nomor 3 ini, kalau nomor 3 tadi itu ada BFS dan DFS bekerja di graf tanpa bobot. Nah, di sini saya akan tambahkan graf berbobot yang dimana nanti artinya setiap jalur antar kota punya jarak tertentu dalam satuan kilometer kayak ini. Siantar 133, Tebing 209 kilo, terus Parapat ke 80 ini misal ya dari Bali G mau menuju ke Siantar itu 133 kilo gitu. Nah, dari DFS yang algoritma DLS ini itu modifikasi dari DFS ya yang punya batas kedalaman pencarian. Nah, jadi di program ini itu hanya akan menelusuri sampai level atau kedalaman tertentu saja. Biar prosesnya itu lebih efisien dan juga enggak nyasar terlalu jauh. Untuk pertama saya akan buat kodenya itu dari ini grab wake yang artinya setiap kota menjadi key atau kunci. Nah, nanti sedangkan value-nya berupa dictionary lain yang berisi pasangan nama kota tetangga dan jarak atau wake-nya gitu. Misal dari Bali G ke Siantar itu 133 kilo, terus dari Bali G ke Tebing 209 kilo, terus dari Bali G ke Parapat 80 kilo sampai ini selanjutnya juga seperti itu. Nah, struktur ini tuh membuat program bisa tahu kota mana saja yang terhubung dan seberapa jauh jaraknya gitu. Nah, setelah itu saya akan membuat fungsi rekursif DLS yang ini yaitu def DLS dalam kurung current, goals, limit, path, dan cost. Saya artikan satu-satu ya untuk fungsi ini tuh rekursif artinya dia akan memanggil dirinya sendiri selama batas kedalaman itu belum habis gitu. Jadi fungsinya ada 5 parameter. Yang pertama ada current itu kota yang sedang dikunjungi, terus goal itu kota tujuan, terus limit adalah batas kedalaman, path jalur yang sudah dilewati, dan cost itu total jarak yang sudah ditempuh sejauh ini. Nah, di dalam fungsi yang langkah pertama itu ini nanti itu dicek dulu kalau current sama dengan goal ini sama dengan goal artinya kota yang sedang dikunjungi itu adalah tujuan akhir. Nah, maka fungsi langsung mengembalikan jalur dan total jarak yang sudah ditempuh gitu. Lanjut kalau belum sampai tujuan ini dicek lagi apakah limit atau batas kedalaman sudah 0. Ini if limit kurang dari 0. Ini if limit kurang sama dengan 0, maaf. Kalau iya maka nanti pencarian di cabang ini dihentikan gitu. Jadi program tidak akan
menelusuri lebih dalam dari batas yang ditentukan gitu. Selanjutnya, eh, apabila nih, misal ini di sini ya, kita menjelaskan ini. Eh, Kalau masih ada sisa kedalaman, program ini akan menyusuri semua kota tetangga dari kota saat ini. Jadi dilakukan dengan perulangan for neighbor sama koma wake in grab underscore wake terus tutup kurung current.item tutup kurung. Artinya setiap kota yang terhubung langsung dengan current itu ini grab wake ini grab yang isinya kota, terus apabila terhubung langsung dengan current ini, maka akan dicek satu persatu dan bersama jaraknya gitu. Nah, supaya kalau misal kita nggak balik ke kota yang sama berulang-ulang, ditambahkan ini fungsi if neighbor not in path. Jadi kota yang sudah dikunjungi tidak akan dikunjungi lagi. Ini penting untuk menghindari siklus atau perulangan tanpa akhir gitu. Nah, setelah itu fungsi DLS itu nanti akan dipanggil lagi secara rekursif untuk kota tetangga tersebut. Tapi batas kedalamannya kurang dari satu ini. Result ini ada hasil kan, result sama dengan DLS, panggil lagi fungsi DLS-nya. Nah, yang memiliki parameter neighbor, goal limit, nah limitnya itu kurang dari 1. Maksudnya ini dikurangi 1 ya. Terus jalur path, terus plus ini neighbor dan cost plus wake. Maka kalau hasil dari pemanggilan rekursifnya itu tidak non ini. Nah, dari pemanggilan rekursif ini tidak non tadi, artinya jalur yang menuju kota tujuan berhasil ditemukan gitu. Maka hasilnya langsung dikembalikan ini if result titik 2 langsung return result gitu. Nah, kalau semua jalur sudah dicoba dan tidak ditemukan kota tujuan dalam batas kedalamannya gitu, nanti maka fungsi akan mengembalikan non sebagai tanda gagal gitu. Ini return non gitu. Nah, di bawah fungsi DLS ini saya membuat kayak program utamanya gitu. Yang dimana nanti ada start input, goal inputnya, terus sama limit inputnya. Jadi batas kedalaman ini nanti penting ya, karena seberapa dalam pencarian akan dilakukan gitu. Ini limitnya ini. Kemudian ada result ini, result sama dengan DLS start code limit yang dan start ya dalam kurung kotak start, 0. Fungsi DLS ini akan dijalankan dengan parameter yang ada di dalamnya itu, kayak start ke limit itu. Awalnya nanti path akan berisi hanya kota awal dan cost dimulai dari 0 gitu. Nah, yang terakhir ini ada pengkondisian yang dimana kalau hasil pencariannya ditemukan, maka program akan menampilkan urutan sebuah kota yang dilalui berdasarkan beserta total total jaraknya gitu. Misal kalau ini muncul dari hasil seperti jalur ditemukan gitu, nanti tandanya berhasil. Tapi kalau kota tujuan tidak ditemukan dalam batas kedalaman yang diberikan, itu nanti
tidak akan menampilkan program akan menampilkan jalur tidak ditemukan gitu. Coba kita run ya. Kota awal misal Siantar, Medan. Untuk batas kedalamannya kita coba 4 dan langsung ketemu, yaitu jarak terdekatnya jarak perhitungan kilometernya yaitu ada dari Siantar, Baligi, Tebing, dan kemudian Medan dengan jarak 420 km. Coba kalau lainnya Tebing, Tebing ke Tanjung dengan batas kedalaman 2. Maka tidak ditemukan jalur dalam batas kedalaman yang berikan gitu. Oke, itu aja dari program dari nomor 3 dan 4, yaitu dari yang nomor 3 yaitu dari program BFS dan juga DFS, kemudian dari nomor 4 ada DLS. Kemudian untuk kesimpulannya, dari ketiga algoritma ini saya belajar bahwa masing-masing punya keunggulannya masing-masing dan tujuannya berbeda gitu. Misal BFS itu bagusnya kayak untuk mencari jalur yang terpendek, terus DFS itu cocoknya untuk penelusuran yang mendalam, kemudian DLS itu efisien untuk pencarian yang terbatas gitu. Dengan menerapkan semua algoritma ini dalam Python, saya lebih memahami bahwa gimana konsep pencarian graph yang diimplementasikan dalam kasus yang nyata gitu. Misalnya penentuan rute dan antar kota gitu. Oke, sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kesalahan saat melakukan penjelasan ini atau ada kata-kata yang mungkin kurang mengenakan atau ada kesalahan gitu, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.